Set, biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penjelasan tentang gejala modernitas di dunia Islam dan bentuk gerakan modern Islam di Indonesia. Modern secara bahasa berarti baru, saat ini atau up to date. Secara teknis makna, modern terkait erat dengan konteks ruang waktu terjadinya proses modernisasi. Nurcholish Madjid melihat zaman modern merupakan kelanjutan yang wajar pada sejarah manusia. Setelah melalui zaman prasejarah dan zaman agraria di lembah Mesopotamia atau bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu. Umat manusia memasuki tahapan baru, berupa zaman modern yang dimulai oleh bangsa Eropa Barat Laut beberapa abad yang lalu. Zaman baru ini, menurut Arnold Toynbee, seperti yang dikutip Madjid, dimulai sejak menjelang akhir abad ke-15 Masehi, ketika orang Barat berterima kasih tidak kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri karena telah berhasil mengatasi keumpuan Kristen abad pertengahan. Kemudian, zaman modern merupakan hasil dari kemajuan yang dicapai masyarakat Eropa dalam sains dan teknologi, dan berimbas pada terbukanya selubung kesalahan dogma gereja setelah manusia mengenal hukum-hukum alam dan menguasainya. Pengetahuan itu pun menjadi kritik terhadap gereja dan berujung pada sikap anti-gereja. Maka, di era ini manusia menjadi penguasa atas diri dan hidupnya sendiri. Doktrin teosentris atau kehidupan berpusat pada Tuhan yang dihegemonikan gereja selama abad pertengahan diganti dengan doktrin manusia sebagai pusat kehidupan atau antroposentrisme. Selanjutnya, gejala modernitas di dunia Islam. Modernitas di dunia Islam muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman, khususnya sejak era kolonialisme dan kontak dengan peradaban Barat. Nah, beberapa gejala modernitas yang terlibat adalah yang pertama, pembaruan pemikiran keagamaan. Memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama, upaya reinterpretasi teks-teks agama untuk menyesuaikan dengan konteks zaman. Yang kedua, kritik terhadap taklid buta atau mengikuti tanpa memahami. Dan yang ketiga, menekankan ijtihad atau pemikiran bebas berdasarkan prinsip Islam sebagai cara memahami ajaran Islam. Kemudian, gejala modernitas di dunia Islam yang kedua, yaitu reformasi pendidikan. Didirikannya lembaga-lembaga pendidikan modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, seperti Aligarh Muslim University di India dan Universitas Al-Azhar yang mengalami modernisasi. Dan selanjutnya, penggunaan metode pengajaran modern, menggantikan sistem tradisional pesantren atau madrasah. Kemudian yang ketiga, yaitu kebangkitan sosial dan politik. Munculnya gerakan-gerakan nasionalis dan reformis yang menggunakan Islam sebagai landasan untuk melawan kolonialisme. Kemudian fokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, hak-hak perempuan, dan demokrasi. Dan yang keempat yaitu adaptasi teknologi dan ekonomi. Penerimaan teknologi barat dalam berbagai aspek kehidupan seperti industri, komunikasi, dan transportasi. Kemudian perubahan dalam sistem ekonomi termasuk pengelolaan keuangan Islam atau syariah. Kemudian selanjutnya bentuk gerakan modern Islam di Indonesia. Bentuk gerakan modern Islam di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerakan modern Islam dalam bidang pendidikan, dan yang kedua, gerakan modern Islam dalam bidang politik. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu gerakan modern Islam dalam bidang pendidikan. Beberapa titik yang menjadi awal bagi pembaruan pendidikan Islam di abad ke-20 adalah wilayah Sumatera bagian barat atau Minangkabau. Pada gerakan ini, Syekh Muhammad Jamil Jambek menyusun jadwal sholat dan menentukan kalender Hijriah yang mulai diterbitkan semenjak tahun 1911. Dan pada tahun 1913, Syekh Muhammad Jamil Jambek mendirikan organisasi sosial Samaratul Ikhwan yang kemudian berubah menjadi perusahaan penerbitan. Dan yang kedua, masyarakat Arab meminjam istilah Deliar Noer. Di antara keturunan Arab ini, kelompok progresif yang berorganisasikan diri dalam Jamiat Khair yang didirikan di Jakarta
pada tahun 1905. 셋, 별. Dan yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Merujuk Deliar Nur, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November tahun 1912 atas saran murid-muridnya dan beberapa temannya di Budi Utomo agar ide-idenya dalam pendidikan dan permasalahan umat Islam saat itu terwadahi dengan baik. Dan yang keempat, Persatuan Islam. Organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat berkala, diadakan di rumah salah satu anggota kelompok yang berasal dari Sumatera yang bertempat tinggal di Bandung. Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus banyak mengemukakan pikiran-pikiran tentang masalah-masalah keagamaan dalam pertemuan rutin ini. Bahkan membahas masalah aktual masa itu seperti masalah yang diulas dalam majalah Al-Manar, masalah komunitas yang berhasil menyusup ke dalam syarikat Islam. Yang kelima, Nahdlatul Ulama atau NU 1926. Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita singkat sebagai NU yang didirikan pada tahun 1926 memiliki pengaruh besar dalam proses modernisasi Islam di Indonesia. Sebagai organisasi berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU menyeimbangkan tradisi keagamaan dengan kebutuhan zaman modern, seperti tetap memadukan tradisi lokal, seperti tahlil dan ziarah kubur dengan ajaran Islam. Dan yang keenam, Gerakan Mahasiswa Islam. Gerakan Mahasiswa Islam memainkan peran penting dalam proses modernisasi Islam di Indonesia, terutama sejak pertengahan abad ke-20. Organisasi seperti HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, muncul untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam reformasi sosial, politik, dan pendidikan, serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM menjadi wadah intelektual bagi generasi muda Muslim. Selanjutnya, bentuk gerakan modern Islam di Indonesia yang kedua, yaitu Gerakan Modern Islam dalam bidang politik. Gerakan politik Islam pertama di Indonesia adalah Sarekat Islam. Sebelumnya, partai ini adalah kelompok pedagang di Solo yang termarginalkan dengan pedagang Cina dan kaum bangsawan, sehingga terbentuk Serikat Dagang Islam. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam untuk memperluas cakupan organisasi ini. Dirumuskan pada 11 November tahun 1911 dengan tokoh utama yaitu Raden Mas Adi Tirto Adi Surjo yang pada saat itu termasuk orang yang mendapat pendidikan yang tinggi. Pada tahun 1912, Umar Said Corotminoto bergabung dengan Sarekat Islam atas ajakan Haji Saman Hudi. Partai Muslimin Indonesia atau PMI yang kemudian dikenal sebagai PERMI merupakan partai politik berbasis kebangsaan dan keagamaan yang muncul di Minangkabau. Awalnya bergerak di bidang pendidikan. Organisasi ini didirikan oleh Haji Ilyas Yakub, seorang tokoh yang menempuh pendidikan di Mekah dan di Mesir, serta Mukhtar Lutfi yang mengembara dari Malaya ke Mesir dan Mekah. Terinspirasi oleh pertentangan antara Syarikat Islam dan PNI. Keduanya berinisiatif mendirikan partai yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, karena mereka meyakini bahwa kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. PERMI menjadi cerminan upaya menyelaraskan agama dan nasionalisme di tengah dinamika politik Indonesia saat itu. Partai ini kemudian mempunyai basis yang kuat di beberapa daerah. Pada saat yang sama, PERMI menjaga hubungan baik dengan PNI, karena pada awalnya PERMI adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun 1931, PERMI mendirikan Islamic College di Padang, mendirikan gerakan kepanduan, Al-Hilal, dan juga aktif bergerak di bidang ekonomi. Perpecahan yang terjadi di Serikat Islam berimbas kepada keluarga anggota partai yang
dan mendirikan Organisasi Persatuan Islam Indonesia atau PII dan bekerja sama dengan Partai Syarikat Islam Indonesia atau disingkat PSII. Maka lahirlah Partai Islam Indonesia atau PII yang berbasis kebangsaan dan keagamaan. Sebagai pecahan dari partai Islam sebelumnya juga mengalami pasang surut. Jadi dapat disimpulkan, modernitas di dunia Islam ditandai oleh benturan antara tradisi Islam dengan ide-ide baru dari Barat, seperti sains, teknologi, demokrasi, nasionalisme, dan sekularisme. Hal ini memunculkan berbagai respon seperti penerimaan selektif terhadap unsur-unsur modernitas yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam, upaya reformasi keagamaan untuk memperbarui ajaran agar relevan tantangan zaman, penolakan terhadap modernitas oleh kelompok yang menganggapnya bertentangan dengan tradisi Islam, serta upaya integratif yang mencoba menyelaraskan tradisi Islam dan ide modern demi membangun peradaban harmonis. Di Indonesia, modernitas melahirkan gerakan modern Islam yang menjawab tantangan kolonialisme, globalisasi, dan perubahan sosial melalui berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan pendekatan modern, serta Nahdlatul Ulama yang memadukan tradisi Islam lokal dengan modernitas. Selain itu, ada pula gerakan politik Islam yang diwakili oleh partai berbasis Islam seperti Masyumi, pembaruan pemikiran Islam yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid untuk menafsirkan ulang ajaran Islam dalam konteks demokrasi dan pluralisme, serta pendirian institusi pendidikan modern Islam seperti Sekolah Muhammadiyah dan Universitas Islam yang mengintegrasikan kurikulum agama dan sains. Dengan demikian, gejala modernitas di dunia Islam dan gerakan modern Islam di Indonesia menunjukkan upaya harmonis antara ajaran Islam dan perkembangan zaman agar Islam tetap relevan di kehidupan modern.